Tatkala kita diberikan cobaan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu jalan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mencampakkan ke dalam neraka jahanam. Nabi menyebutkan dengan istilah istidraj. Istidraj itu Bapak Ibu, nikmat yang berbalut dengan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segalanya, baik itu waktu, baik itu umur, baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu profesi, baik itu apapun yang kita geluti di atas dunia Bapak Ibu, kita jadikan sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah, sebagai wasilah dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, tatkala dulu jauh dari nikmat Allah, dari kenikmatan yang diberikan dan dianugerahkan Allah, nyo taat, nyo patuh, nyo rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi telah diberikan cobaan, pangke diberi, haroto dititipkan, anak bini sudah diberikan dan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nikmat itu Bapak Ibu dijadikan sebuah jebakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya semasa susah kita dokek dengan Allah, mengapa di waktu sonang kita beranjak jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak kini Bapak Ibu, dulu semasa susah rajin datang ke masjid 5 waktu. Ulun orang mengaji liranya datang. Sewaktunya susah, ulun jadi petiga kali rajin ke masjid. Oh, cerita. Ulun dulu sawit sampai 10 hektar, baru 2 hektar rajin ke masjid. Tatkala kita diberikan cobaan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu jalan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mencampakkan ke dalam neraka jahanam. Nabi menyebutkan dengan istilah istidraj. Istidraj itu Bapak Ibu, nikmat yang berbalut dengan kemaksiatan. Jangan dikira orang kaya hari ini sonang hatinya, enggak. Jangan dikira orang nambah pangkek tinggi kini akan tonang hatinya, enggak Bapak Ibu. Semakin tinggi pangke orang, semakin banyak harta orang, semakin loe kebun orang, semakin dihantui dengan rasa takut Bapak Ibu. Itulah Allah Subhanahu wa taala kadangkala memberikan dan memaklumkan. Wa iz ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tatkala Allah memaklumkan ke kita, Allah memberikan dan Allah menginformasikan, kalau seandainya kalian bersyukur kata Allah, nikmat itu pasti akan ambo tambah. Kalau seandainya kalian kufur, engkar kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku maha pedih. Banyak orang yang harotonya banyak ditenggelamkan dengan harotonya Bapak Ibu. Banyak orang yang berkuasa diruntuhkan dengan kekuasaannya. Allah telah menyebutkan dalam Quran Bapak Ibu. Fir'aun contohnya Bapak Ibu. Qarun, Haman, orang-orang kaya dulu Bapak Ibu. Dulu semasa susahnya rajin beribadah, senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tatkala diberikan sebuah kenikmatan, yang nikmat itu Allah runtuhkan, Allah jatuhkan, dan Allah tenggelamkan. Banyak contohnya Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya masa lalu itu akan kita jadikan sebagai pelajaran, dan masa datang itu akan kita jadikan sebagai bahan introspeksi dan peningkatan diri kita. Jadi apa yang kita lakukan kini Bapak Ibu, itu sebagai bahan renungan. Hasibu qabla an tahasibu, kata Nabi. Hitunglah dirimu sebelum kalian dihitung. Bagaimana cara menghitungnya Bapak Ibu? Tatkala Allah berikan nikmat tadi, kita gunakan nikmat itu Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau seandainya kini banyak masjid langgar, musolah ditinggalkan,
Nabi menyebutkan itu adalah pertanda bahwa akan terjadinya kiamat. Tetapi kita ini semakin ke ujung Bapak Ibu dunia ini, semakin sudah mulai meninggalkan apa yang disebut dengan peradaban kita, pusat peradaban kita. Ambo masih ingat Bapak Ibu bahwa sesungguhnya negeri yang kuat itu jamaahnya ramai. Ambo masih mungkin berulang-ulang kita ulang kaji gitu. Kalau seandainya ompek boleh, ompek 47 Hijriah itu kita tinggalkan dulu, kita masuk kepada tahun baru 1 Muharram, tahun baru Hijriah Bapak Ibu. Ompek boleh, ompek 8 kita bandingkan bagaimana kita bergembira memasuki tahun baru 31 Desember masuk 1 Januari di bulan Masehi. Bapak Ibu rela bakar ayam, Bapak Ibu rela boli jagung, boli kumbang api, menunggu jam 00 sampai tengah malam. Mengapa di tahun baru Hijriah kita tidak model itu Bapak Ibu? Apa sebenarnya yang terjadi kalau seandainya itu kita jadikan sebagai bahan renungan? Banyak Bapak Ibu, kita rela meninggalkan kampung kita, pergi ke kota, masuk konvoi-konvoi, tiup trompet, bunyikan klakson, dan itu pertanda Bapak Ibu. Di setiap 1 tahun Masehi itu, 1 Januari yang kita peringati dan kita nanti itu Bapak Ibu, umat Islam disinyalir merayakan kekalahannya. Umat Islam meniup trompetnya, umat Islam mau menghidupkan kombang apinya, keliling kota menghidupkan klakson motornya Bapak Ibu. Menurut sejarah Bapak Ibu, itu pertanda bahwa umat Islam merayakan kekalahannya. Sejarahnya dari mana Bapak Ibu? Sejarahnya dari Perancis Bapak Ibu. Karena budaya itu paling mudah masuk di Indonesia Bapak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya bahwa esensi hijrah itu Bapak Ibu disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 20. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Keperintah hijrah Bapak Ibu. Bagaimana kita merealisasikannya hijrah itu dalam kehidupan kita? Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya Bapak Ibu. Sesungguhnya itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begitu Bapak Ibu. Orang-orang yang berhijrah, berjihad dengan diri dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad dengan hartanya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang agung, dan sesungguhnya itulah yang diharapkan oleh orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Mustahil Bapak Ibu mensojik semegah iko, warga nen kakak nen sebanyak iko bisa dihitung dan datang ke mensoji tatkala ada taklim, tak ada tatkala ada kajian, tatkala ada panggilan solat berjamaah. Pertanyaan kita, kemana sisanya? Nah, jadi itulah sebenarnya persoalan umat Islam Bapak Ibu. Makanya semangat hijrah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kita di tahun 622 Masehi dulu, pertama kali Rasulullah diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kota Mekah, pindah. Rasulullah itu bukan lari Bapak Ibu, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah dari kota Mekah. Karena apa Bapak Ibu? Karena dakwah Islam pada waktu itu mendapat tantangan dari keluarganya sendiri. Abu Lahab itu, Abu Jahal itu tak abang bapaknya, tak adiknya. Kabarnya Bapak Ibu, Abu Lahab itu, Abu Jahal itu pamannya Rasulullah. Rupanya mamak sendiri yang
menghalangi dakwah Rasulullah, Bapak Ibu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Akhirnya Rasulullah dimusuhi. Orang kafir Quraisy pada waktu itu sonangnya, Pak kata orang beralibi. Sonang menuduh, sedangkan mamainya aja tidak percaya dengan kemanakannya Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Borek perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, Bapak Ibu. Tapi pada waktu itu Allah perintahkan keluar dari kota Mekah. Sampai-sampai ada misi ingin Rasulullah dibunuh, Bapak Ibu. Siapa yang menggantikan tempat tidur Rasulullah? Itulah sahabat yang paling doke, Bapak Ibu. Kalau seandainya kita ingat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan ingin membesarkan Islam itu, Bapak Ibu, sangatlah borek. Makanya tapaknya besarnya Islam itu adalah dari tahun baru Hijriyah yang kita peringati ini. Banyak kita melupakan sejarah bahwa sesungguhnya Islam besar itu adalah tapaknya dari sejarah, Bapak Ibu. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya masyarakat dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Sampai 7 Hijriah dulu sekitar 20 orang jamaah laki-lakinya, ibu-ibunya sekitar 25 orang. Jumpa de ambo 48 Hijriah. Kurang malahan daripada itu. Apakah ini yang disebut dengan peristiwa hijrah yang diajarkan Rasulullah? Tidak. Kita ingin hijrah itu kita jadikan sebagai salah satu wadah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di dalam Quran itu orang-orang yang beriman dan berhijrah dengan harta dan jiwanya demi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dia akan diberikan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kiranya cara-cara berhijrah yang diajarkan Allah dan Rasulullah kayak kita, Bapak Ibu. Salah satunya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya itu dalam surah At-Taubah itu, Bapak Ibu, kita boleh berhijrah dengan konsep hijrah itu bagi kita kini bukan pindah, Bapak Ibu. Pindah tompek enggak, dari Pulau Lancang pindah Simandolak, nah itu hijrah yang diajarkan kini oleh Rasulullah itu bagaimana kita meninggalkan perbuatan dulu yang tak elok menjadi kini perbuatan elok. Dulu kurang sholat berjamaahnya, sekarang kita penuhkan 5 waktu sehari semalam itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu merupakan salah satu sifat hijrah yang diajarkan di era kini, Bapak Ibu, kata orang. Di musim kini. Kita semakin hari, Bapak Ibu, menganggap bahwa umur kita akan panjang. Ada yang berpemikiran model itu. Ambo sembayang besok umur 50 tahun. Lah dokek-dokek pensiun. Ibu, Bapak yakin nggak kira-kira umur Bapak sampai segitu? Dan lo biar kini lo 60, berarti lah merasakan. Makanya kini, Bapak Ibu, cara berhijrah yang diajarkan Rasulullah ke kita itu bukan berpindah dari tompek yang semula kepada tompek baru. Nabi itu memang dulu pindahnya dari kota Mekah ke Madinah atas perintah Allah. Setelah 13 tahun malah mendakwakan Islam di kota Mekah itu, Bapak Ibu, sempit ruang geraknya segala macamnya, Bapak Ibu. Akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk keluar dari kota Mekah. Setelah itu Rasulullah SAW membangun peradaban di Madinah, Bapak Ibu. Apa yang dibuat Rasulullah? Mensoji, Bapak Ibu. Perjalanan pertama hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Sampai ke Madinah, tapak mensoji yang dibangun oleh Rasulullah SAW dulu, Bapak Ibu. Nabi tidak membangun pasar. Nabi tidak membangun pusat perbelanjaan. Kalau kita enggak, Bu. Kalau kita pasti pasar kita cari dulu. Cari rumah, beli rumah baru, ledokek dari pasar. Nabi tidak mengajarkan seperti itu hijrahnya. Nabi pertama kali hijrah di mana dia singgah, Bapak Ibu, dia membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW.
Kalau seandainya apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita lata bangun mensoji elo, mensoji mega, godang, tidak terisi, berarti semangat hijrah itu sudah mulai tak ada di dalam diri kita dan orang kampung kita. Karena ikut tanggung jawab pemimpin kita, Bapak Ibu. Tanggung jawab orang yang mengayomi kita. Kalau seandainya orang-orang yang katanya kita berikan amanah sebagai pemimpin tak pernah nampak sholat berjamaah, wajar Bapak Ibu, orang kampung tak akan mau sembahyang ke mensoji. Ambo sebagai warga desa Pulau Lancang besok di akhirat bersaksi kalau seandainya Pak Wali kita masuk surga Bapak Ibu, ambo yang pertama menghalangi untuk masuk surga. Kenapa? Karena ambo tak pernah diajak untuk beribadah kepada Allah. Begitu boreknya kadangkala kalau kita berbicara tanggung jawab seorang pemimpin yang ada di kampung. Dan kalau seandainya itu adalah semangat hijrah Bapak Ibu, Nabi yang dulu katanya sebagai Nabi memposisikan dirinya sebagai khalifah, pemimpin negara pada waktu itu Bapak Ibu. Dua peran yang dipegang oleh Nabi. Rasulullah itu sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu sebagai khalifah, sebagai presiden pada waktu itu, memposisikan dirinya untuk pertama kali terjun untuk mengajak umat Islam dan menyelamatkan umat Islam Bapak Ibu. Itu yang namanya pemimpin Bapak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi kepada siapa-siapa yang berhijrah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhijrah dengan hartanya, berhijrah dengan jiwanya, berhijrah dengan pangkat dan jabatannya Bapak Ibu, insya Allah itu akan ditolong dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi